Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman serta Islam. Kemudian salawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah, dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari bapaknya dan dari kakeknya, qala annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla fara'a an-nas yatabay'un faqala ya ma'syar at-tujjar fastajabu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa rafa'u a'naqahum wa absarahum ilayhi faqala inna at-tujjar yub'atsuna yawmal qiyamah fujjara illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Dari Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah, dari ayahnya dan kakeknya, beliau berkata, beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama beliau menuju musalla, tempat salat. Kemudian beliau melihat ada orang-orang yang sedang ramai berjual beli. Kemudian dia berkata, wahai para pedagang, maka mereka pun segera memenuhi seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperhatikan beliau dan pandangan pun ia terarah kepada Nabi ketika itu. Lalu Nabi bersabda, sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan di hari kiamat sebagai seorang pendosa, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian berbuat baik dan jujur di dalam perdagangannya. Nasihat Rasulullah SAW kepada orang yang beraktivitas berjual beli atau berniaga, belum mengingatkan bahwasanya tujar, ya jamak dari tajir, orang-orang yang berdagang berniaga, mencari keuntungan dengan menjual barang atau produk tertentu yang sebelumnya dia beli dengan harga yang lebih murah. Nabi mengingatkan bahwasanya kalian dibangunkan atau dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat sebagai orang yang berdosa atau pelaku kejahatan. Nah, kenapa Nabi katakan begitu? Karena kebanyakan para pedagang memang begitu. Ya, dalam hadis lain beliau juga katakan, innat tujjar humul fujjar. Nah, sesungguhnya para pedagang adalah orang-orang yang melakukan kejahatan. Nah, tentu para pedagang ketika itu menjadi salah faham sehingga mereka mengatakan, alaysa qad ahallallahu al-bai'ah, bukankah Allah telah mengharamkan jual beli? Bakok dikecian pula kami penjahat, pendosa, bukankah jual beli itu sudah Allah halalkan dalam surat Al-Baqarah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, ayat 275. Nah, apa maksudnya? Para pedagang adalah pendosa? Lalu Nabi jelaskan, bala, memang jual beli telah Allah halalkan, walakinnahum yahlifuna fayatsamun wa yuhaddisuna fayakzibun. Namun mereka itu bersumpah, namun sumpahnya sumpah palsu sehingga berdosa. Kemudian mereka bicara dan bicara mereka itu dusta, mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan demi mendapatkan keuntungan dari orang-orang yang berbelanja ke tempatnya. Nah, makanya yang dimaksud oleh Nabi, para pedagang yang dikatakan pendosa atau penjahat itu adalah kalau di dalam perniagaannya dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah tidak dia jalankan, larangan Allah tidak dia jauhi. Perintah Allah untuk mencari makanan karunia dengan cara yang halal dia tinggalkan. Larangan Allah untuk mencari keuntungan dengan cara yang haram justru dia lakukan. Nah, itulah penyebab dia menjadi fujjar. Bukan berarti semuanya akan dihukum sama rata saja oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak.
Karena di dalam hadis yang lain Nabi juga memuji orang-orang yang jujur dalam perniagaannya. At-tajirus saduq ma'an nabiyyina wasyuhada'i wassalihin. Pedagang yang jujur kelak bersama para nabi, para syuhada dan orang-orang saleh. Artinya kalau dia berdagang dengan kejujuran, memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, maka Nabi menjanjikan bagi mereka tempat yang sama dengan para utusan Allah. Mereka juga sama surganya dengan surga yang dimasuki oleh para syuhada. Begitu juga dengan orang-orang saleh. Nah, oleh karena itu nasihat ini harusnya kita pakaikan kepada diri kita setiap hari, supaya kita dalam rangka mencari kebutuhan hidup di dunia, kita tidak melakukan sesuatu yang menghancurkan kehidupan kita di akhirat. Nah, janganlah sampai kita masuk kepada pedagang yang fujar, yang pendosa atau penjahat, karena dia mengambil harta saudaranya dengan jalan batil. Dia bersumpah padahal sumpah palsu. Jangankan sumpah palsu, sumpah yang benar sendiri Rasulullah tidak suka. Sumpah yang benar memang menghabiskan dagangan atau melariskan dagangan, tetapi Nabi ingatkan dia menghapus keberkahan. Al-hilful kazib, apalagi kalau sumpahnya sumpah palsu. Nah, al-hilfu munfiqah lis-sil'ah wa muhbit lil barakah. Sesungguhnya sumpah itu yang melariskan dagangan kita. Orang percaya karena kita sudah bersumpah, kita sudah meyakinkan mereka. Padahal apa yang kita katakan itu tidak benar. Nah, kalaupun benar, dia tetap akan menghapus berkah dari jual beli yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu kita berharap kebaikan di dunia dengan jual beli kita, kemudian kita juga berharap kebaikan di akhirat dari jual beli yang kita lakukan. Jangan sampai yang akhiratnya dikorbankan untuk mendapatkan kebaikan yang kita anggap itu sesuatu yang membuat kita dapat manfaat. Tidak. Karena bagi orang-orang yang beriman, kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya. Mereka akan korbankan kehidupan dunianya untuk dapat kehidupan akhiratnya. Namun kadang-kadang kita bisa mendapatkan keduanya dan tidak terbatas atau terhalang untuk mendapatkan dunia dan akhirat. Dengan itu perlu kita mengetahui aturan-aturan di dalam perniagaan kalau memang kita ingin selamat dalam kehidupan dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, bertakwalah kepada Allah di dalam perniagaan yang kita kerjakan. Nah, orang-orang yang seperti itu kelak bersama para nabi. Yang dia masuki adalah surga yang dimasuki oleh Rasulullah SAW. Dengan perdagangan kita bisa mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat. Dengan berjual beli kita juga bisa dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tinggal pilih saja. Mau yang jadi fujar, yang pendosa, atau mau yang jadi orang yang masuk ke dalam surga bersama para nabi dan syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berbuat baik, kemudian jujur di dalam aktivitas kita di pasar, dan kita dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita jadi pendosa atau penjahat. Astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.